Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104201 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai hakikat dan makna etika dalam pemerintahan, fungsi etika dalam pemerintahan, dan sumber etika pemerintahan. Yang pertama adalah pengertian etika. Dalam bahasa Yunani, etika yaitu ethos atau kebiasaan dan watak. Dalam bahasa Prancis, yaitu etiquette atau etika berarti kebiasaan atau cara bergaul berperilaku yang baik. Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seorang atau suatu organisasi tertentu. Pandangannya, seorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Etika pemerintahan dapat juga diartikan sebagai ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Selalu berkaitan dengan pertanyaan apakah yang sebaiknya atau sesuatu yang baik dan benar yang saya lakukan. Berikutnya adalah makna etika dalam pemerintahan. Yang pertama adalah etika berkenaan dengan sistem dari prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua, etika didasarkan pada nilai, norma, kaidah, dan aturan. Ketiga adalah etika berkaitan erat dengan tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Yang keempat, etika dapat berupa etika umum atau etika sosial dan etika khusus atau etika pemerintahan. Dan kelima, dikenal etika bidang profesional yaitu Kode PNS, Kode Etik Kedokteran, Kode Etik Pers, Kode Etik Pendidik, Kode Etik Profesi Akuntansi, Hakim, Pengacara, dan lainnya. Etika pemerintahan. Yang berikutnya adalah sumber dasarnya yaitu filsafat, ilmu pengetahuan, sistem, moral, norma, dan aturan. Berdasarkan sistem, yaitu yang pertama nilai, norma, dan aturan pemerintahan atau nilai filosofi dan konstitusional. Berikutnya adalah konteks membangun dan mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik, bersih, dan sehat. Berikutnya adalah fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara. Dan yang terakhir adalah pendekatan pada sistem struktur, kultur, dan perilaku birokrasi kelemahan pemerintahan atau birokrasi politik dan birokrasi administrasi pemerintahan. Berikutnya adalah etika dalam fungsi pemerintahan. Yang pertama adalah etika dalam proses kebijakan publik atau public policy ethic. Yang kedua adalah etika dalam pelayanan publik atau public service ethic. Yang ketiga, etika dalam pengaturan dan penataan kelembagaan pemerintahan atau rule and administer institutional ethic. Yang keempat, etika dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat atau good and social employer etik. Yang kelima adalah etika dalam kemitraan antar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat atau partnership governmental, private, and society ethic. Berikutnya adalah fungsi etika pemerintahan. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggara pemerintahan ada dua. Yang pertama, sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, penuntun. Yang kedua adalah sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terbukti atau tercela. Berikutnya adalah sumber-sumber etika pemerintahan. Yang pertama ada dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi 1945. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi pemerintahan. Yang keempat, nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, nilai-nilai sosial budaya, adat kebiasaan setempat seperti perilaku tentang kepantasan dan ketidakpantasan secara kesopanan. Nilai-nilai agama dan sosial budaya merupakan salah satu nilai yang mengikat kehidupan sehari-hari yang terbentuk sebagai akibat adanya hubungan vertikal dan horizontal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.